disampaikan kepada seluruh muslim yang telah mendapatkan musyawarah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersama kepada hubungan kita, baik itu mendengarkan atau membaca wa mata ya Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat uzma dari hubungan kita bersama Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang termuliakan, mari sama-sama mendengarkan pembacaan dan pembahasan kitab yang langsung dipimpin oleh guru kita yang terhormat Bapak Ustaz Kiai Dr. Pasannya di Kusimas. iya makasih langsung ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu ya'lamu fi sawatin hari sahar rajab ay akhirahu sanatan ba'in wa mi'ataini wa umruhu arba'un wa khamsuna sanatan wa dufina ba'dal asri fil firaqatil ma'rufati bi turbati aulad ibni Abdul Hikami wa urida ba'd azminatin naqalahu minha li Baghdadin wa zahara min qabrihi hinafati rawaihi haibatin atlatil hadirin an ihsasihim wa tarakuhu wa wasafal musannifu muhtasarahu bi awsafin haisitatin minha awsafun sabiqatun wa hiya kaunu fil fiqhi wa kaunuhu ala mazhabi syafi'i wa minha awsafun lahikatun wa hiya arba'atun kaunuhu fi watil ihtisari wa kaunuhu yaqrubu al muta'allimi al muttalimi darsuhu wa kaunuhu yashulu al mubtada'i hibzuhu wa kaunul musannifi yaksuru bihi min at-taqsimati wa hasil hisali annahu ayul muhtasara bi wayatil ihtisari ay fi akhiril maratibi taqlilil alfazi wa nihayatil ijazi ay aqsal asril sari'i sari'il usuli lil fahmi wal ayatu wan nihayatu mutaqaribani qila al ayatu fil ma'ani wan nihayatu fi zawati wa qad ihtisaru wal ijazu wa huma istaraka fi hasbi shay'in minal kalami lakin ihtisaru hasbu ardil kalami ka qaulihi indi zahabun badalun asjalin wal ijazu hasbu tulihi ka qaulihi hadza minun wa kazibun qaltiyanu bi kalimatin qalatil hurufil ihtisarun wa tarku takri ijazun wa minha ay awsafun annahu ay muhtasarahu yaqrubu al muta'allimi li fu'il fiqhi darsuhu ay ta'allumuhu wa ta'limuhu bisababi hisarihi wa hilawati alfazihi wa yashulu al mubtada'i wa huwa al ahizu fi siwaril ulumi wa ma lam yaqna ala taswiril mas'alati hibzuhu ay istihdaruhu ala zuhri qalbin lima yarabu ay yuridu bi hibzi muhtasarin fil fiqhi yuduhi ibaratihi wal muta'allimu al muwaffiqu man haza arba'an ya syiddatul inayati aw qatul da'i wa zakaul qarihati wa muallimun zu nasihatin bi ayyulima siwara ulumi qabla kibariha rutbatan wastawahu tabi'ati wa al-ulu an-shawaili wa salamatil alati wa idza jamal alimu salasan tammatil ni'matu al-mutallimi wa hiya sabru wa tawaddu wa husnul khuluqi wa idza jamal mutallimu salasan tammatil ni'matu alal alimi al-aqlu wal adabu wa husnul fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati dohwatan nahari. Artinya, dan beliau meninggal dunia, Imam Syafi'i yang dimaksud, karena memang kita lagi cerita Imam Syafi'i ya. Jadi beliau Imam Syafi'i rahmatullah, semoga senantiasa Allah memberikan rahmat alaihi atasnya, waridwanuhu, dan semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Imam Syafi'i wafat meninggal dunia yaumal jumu'ati, yaitu pada hari Jumat. Dohwatan nahari, waktu duha, siang hari. Dohwa itu artinya waktu duha ya, dari kata-kata duha dohwa ya. Jadi Imam Syafi'i meninggalnya hari Jumat pas waktu duha. Waktu duha itu yang paling afdol ya jam 9 rub'un nahar, walaupun jam 7 sudah ada ya. Kita kalau mau sholat duha jam 7 sudah boleh, setengah 8, jam 8, setengah 9, jam 9, setengah 10, jam 10, sampai jam 11 masih ada sholat duha. Namun ya di beberapa kitab ulama menjelaskan ya sholat duha yang paling bagus rub'un nahar. Nah, rub'un nahar itu artinya seperempat daripada siang. Nah, kalau seperempat siang ya sekitar jam 9 sampai jam 10. Makanya kalau kita pengen melaksanakan waktu duha yang terbaik ya jam 9, jam 10 baru duha. Kalau jam 7 masih kepagian walaupun udah sah ya, udah masuk waktu duha. Jam 7 Bapak Saudara mau sholat duha nggak apa-apa ya. Cuma kalau nyari waktu afdol jam 9, jam 10. Rata-rata ulama-ulama kalau sholat duhanya tuh antara jam 9 jam 10 di baru duha deh ya. Kalau di isyraq boleh, isyraq tuh sebelum duha ya, sekitar ya jam 6.20 menit sekarang kali sudah masuk jam 6.15 ya, jam setengah 7. Nah, isyraq dibaca wirid terus ya. Nah, ntar jam 9 jam 10 baru duha. Habis duha di wirid lagi. Nah, ya emang kalau ulama-ulama ya banyak wiridannya. Nah, seperti itu. Ya, makanya kita boleh ikutin mereka. Ya, silahkan mau baca wirdul latib, mau baca yang namanya ya ratib, atau baca ya yang lain-lain dah. Ya, mau baca Quran, baca selawat, dalail dan lain dan sebagainya. Silahkan, waktu-waktu tersebut cukup panjang. Ya, kalau kita baca Al-Azkar tuh buah karya dari Imam Nawawi, ya memang hari-hari ini penuh dengan zikir. Kapan aja ada waktu zikirnya. Nah, seperti itu. Ya, nah makanya kita harus juga bisa ya, walaupun enggak banyak, silahkan kita ambil ya zikir-zikir. Ya, jangan sampai kita lalai dengan zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi artinya tiap hari kita jangan lupa zikir sama Allah. Ya, pokoknya insya Allah kalau kita selalu zikir sama Allah, yang kita bisa aja. Ya, yang kita bisa, silahkan. Kita termasuk orang yang kagak rugi. Kalau kita lupa mulu sama Allah, nah itu nanti kita masuk orang yang rugi. Jadi Imam Syafi'i meninggal dunia pada hari Jumat waktu duha. Berarti siang hari itu, dohwatan nahar. Salah Rajab. Salah itu artinya akhir bulan Rajab, ay akhirahu, yaitu akhir bulan Rajab. Ya, jadi Rajab akhir, Jumat di Rajab terakhir, berarti besok, Jumat besok ya. Jumat besok Rajab terakhir kali ya? Apa masih ada lagi? Ya, kelihatannya ya, saya juga belum lihat tanggal tuh. Ya, jadi kita tuh kan tanggal 28 udah masuk 27 ya. 27 Rajab. Ya, 27 Rajab berarti Senin, Selasa, Rabu. Iya benar. Ya, Jumat besok terakhir. Salah Rajab namanya. Akhir Rajab.
Jadi hari Jumat ya itu waktunya duha akhir Rajab. Ya, Imam Syafi'i meninggal dunia. Berarti harinya istimewa, bulannya juga istimewa. Itu Imam Syafi'i pilihan. Ya meninggal bulan Rajab itu min ashuril hurum. Meninggal hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Waktu duha, Masya Allah, termasuk istimewa. Pilihan, ya hamba Allah pilihan itu Imam Syafi'i. Ya, jadi meninggalnya ya di hari Jumat waktu duha akhir daripada bulan Rajab. Jadi Jumat terakhir di bulan Rajab. Sanata arba'in wa mi'ataini, yaitu tahunnya tahun 204. Jadi lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Wa umruhu arba'un wa khamsuna sanatan, berarti usianya 54 tahun. Muda ya masih ya. Jadi Imam Syafi'i muda Bapak, Saudara. Usianya hanya 54 tahun, tapi ilmunya Masya Allah. Seandainya ditempatkan ini langit, bumi, kolong dunia ini untuk menyimpan ilmu Imam Syafi'i enggak tertampung. Ya, begitu luas ilmu Imam Syafi'i. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini salah satu 4 imam yang diakui di dunia, 4 mazhab. Ya, diantaranya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam yang ketiga. Kalau imam yang paling tua yaitu Imam Abu Hanifah. Itu imam yang paling tua, yang paling sepuh, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, setelah Imam Abu Hanifah menyusul Imam Malik. Ya, periode kedua Imam Malik. Ya, Imam Malik baru Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i bergurunya dengan Imam Malik. Nah, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i pernah ngaji sama Imam Malik. Ya, salah satu guru Imam Syafi'i. Ya, sehingga pada saat mau belajar, ya itu dibilang sama Imam Malik, boleh kamu belajar sama saya dengan syarat udah apal Muwatta baru ngaji sama saya. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah tuan guru, Muwatta udah semua di sini nih. Nah, begitu, udah apal semuanya. Ya Muwatta, boleh dah ngaji dah. Lalu kata Imam Malik, Masya Allah, sekarang ilmu saya udah habis semuanya. Ya, ternyata kata Imam Malik, sekarang saya bukan lagi menjadi guru kamu, saya jadi murid kamu. Ya, jadi diakui itu Imam Syafi'i sebagai gurunya. Hebat Imam Malik. Ya, begitu. Jadi itu generasi yang ketiga habis Imam Malik baru Imam Syafi'i. Nah, habis Imam Syafi'i baru Imam Ahmad bin Hambal atau kita kenal dengan Imam Hambali. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ngajinya sama Imam Syafi'i. Nah, seperti itu. Jadi artinya murid sama guru suatu saat ada perbedaan pendapat nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Imam Syafi'i sama Imam Malik nggak semuanya sama pendapatnya. Ya, tetapi itu udah punya dasar yang kuat. Jangan kita udah mau misah aja mau guru, tapi ente emang udah apaan? Ya, kalau udah seperti Imam Syafi'i boleh misah sama Imam Malik. Nah, seperti dan Imam Malik mengakui. Ya, kalau kita belum ya sampai ke sana ya kita harus terus ikutin guru kita. Ya, itu begitu. Jadi ya, generasinya begitu ya Bapak Saudara. Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, lalu Imam Hambali. Ya, jadi Imam Syafi'i itu usianya sangat relatif muda, 54 tahun. Nabi Muhammad usianya 63, tapi Imam Syafi'i lebih muda lagi, 54 tahun. Wadupina ba'dal asri, dikuburkan Imam Syafi'i setelah asar. Ya, jadi meninggalnya di waktu duha, kemudian dikuburnya ba'dal asr. Fil firaqatil ma'rufah, di dalam ya satu pemakaman yang sudah ma'rufah, udah terkenal. Ya, kalau model di Kampung Baru yang udah terkenal jadi wakaf sana, begitu lah istilahnya. Ya, artinya di pemakaman yang udah terkenal, di turbati Aulad ibni Abdul Hakam. Ya, namanya turbah, ya keturunan ya di situ kumpulan tempat pemakaman anak-anak daripada Ibnu Abdul Hakam.
wa urida ba'da azminatin, dan diinginkan setelah beberapa saat, ya setelah beberapa tahun, naqalahu minha li Baghdad, ingin dipindahkan ya ke Baghdad. Fazohara, maka muncul min qabrihi, kuburnya, hina futiha, ketika mau dibuka. Jadi satu saat ada rencana pengen dipindah ini ya kuburnya ke Baghdad. Tapi pada saat mau dipindah itu Bapak Saudara, ketika dibuka ya kubur Imam Syafi'i, itu muncul apa? Rawaih thayyibah, harum yang semerbak, bau-bauan aroma yang sangat harum. Masya Allah, itu atolat hadirin, bau tersebut sampai ke orang yang ada di situ, an ihsamihim, dirasakannya begitu. Patarakuhu, akhirnya mereka nggak jadi ninggalin, nggak jadi. Ya, jadi pas banget di mau gali kuburnya, ya Allah, mengeluarkan bau harum, aroma yang enak banget, ya harum benar. Ya, dan itu sampai ke seluruh hadirin yang ada di situ, sehingga akhirnya dibatalin. Mereka meninggalkannya kembali, nggak jadi untuk memindahkannya, seperti itu. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin, kemudian musannif pengarang kitab memberikan gambaran untuk ya kitab ini dikategorikan sebagai mukhtasar, ringkas, bi awsafin, dengan beberapa sifat, digambarkan bi awsafin aisittatin, ada 6 sifat yang digambarkan dalam kitab Fathul Qarib ini. Minha, diantaranya apa? Awsafun sabiqatun, ada sifat-sifat yang sabiqah yang udah disebut sebelumnya duluan. Wahia kaunu fil fikhi, jadi kitab ini menerangkan tentang fikih. Wa kaunu ala mazhab Syafi'i, kemudian kitab fikihnya, mazhabnya, haluannya Imam Syafi'i. Itu 2 udah disebutkan di situ tuh. Ya, jadi ini kitab yang dibicarakan materinya kitab fikih. Nah, kemudian fikihnya ala mazhab Imam Syafi'i, karena memang kita mazhab besar kita di Indonesia Imam Syafi'i, sehingga kita biasanya kalau baca kitab-kitab fikih itu ala mazhab Imam Syafi'i. Dari dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita ngajarinnya fikihnya fikih Syafi'i, fikih Syafi'i. Kenapa yang diajarkan fikih Syafi'i? Karena memang kita mazhabnya Imam Syafi'i. Itu yang saya sering sampaikan. Jadi kita memang mazhab Imam Syafi'i, ya benar-benar kita dalami itu. Ya nanti kalau kita udah kuat dasarnya Imam Syafi'i, kalau kita mau belajar mazhab yang lain boleh. Ya gimana kalau mazhab Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, silakan untuk memperluas wawasan, boleh-boleh saja. Tapi tetap dasarnya mazhab Imam Syafi'i. Makanya ada ya perbandingan mazhab namanya al-muqarin, perbandingan ya bainal mazahibil arba'ah, antara mazhab yang 4. Nah, seperti tapi Imam Syafi'i kita harus kuatin dulu. Ya, tuh makanya kitab-kitab fikih, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, ya itu termasuk ya mazhab Imam Syafi'i. Fathul Wahhab, ya itu yang di pondok-pondok pesantren selalu dibaca, itu dasarnya Fathul Qarib dulu. Dari Fathul Qarib baru naik ke Fathul Mu'in, dari Fathul Mu'in baru naik ke Fathul Wahhab, baru nanti yang lain-lainnya dah tuh. Ya, jadi setelah Syafi'inya udah mantap, kuat, silahkan kita mau baca Al-Mizanul Kubro, perbandingan mazhab yang 4, ya as-sholah menurut mazhab yang 4. Kita boleh lihat sholat menurut mazhab 4 gimana. Kalau mazhab Imam Syafi'i bagaimana, ya, Imam Hanafi bagaimana, Imam Maliki, Imam Hambali bagaimana, boleh nanti kita dalami. Ya, jadi kita nggak perlu bingung nanti kok ada orang sholat Allahu Akbar ada tangannya begini, ya Allahu Akbar ada yang seperti ini, Allahu Akbar yang begini. Itu semuanya ada dasarnya. Tapi saya selalu mengajarkan kalau kita takbiratul ihram, maka naruh tangannya di atas pusar, di bawah dada. Itulah Imam Syafi'i yang memang mengajarkannya begitu, Allahu Akbar. Nah begitu ya. Jadi nanti kita bisa kalau baca kitab as-sholah alal mazahibil arba'ah, nah itu nanti kita ketemu. Tapi
ini kitab ya berpedoman, berhaluan pada mazhab Imam Syafi'i. Wa minha awsafun lahiqatun, dan diantaranya lagi ada sifat-sifat lahiqah yang nyusul. Wahia arba'atun, jadi ada sabik, ada lahik, ya, atau ada sabiko, ada lahiko. Kalau sabiko yang udah, yang lahiko yang belum, ya. Wahia arba'atun, nah yang lahiko ini ada 4. Mana? Kaunuhu fi ghayatil ikhtisar, kitab ini termasuk sangat ringkas, ya. Jadi Fathul Qarib takrib disebut dengan ghayatul ikhtisar. Wa kaunuhu yuqarribu alal muta'allimi darsahu, dan sifat yang kedua, ya kitab ini sangat gampang buat orang-orang yang mau belajar, lebih-lebih tahap awal. Tuh, jadi gampang untuk dipelajari buat orang yang mau belajar. Wa kaunuhu yusahilu alal mubtadi hifzahu, dan ya yang ketiga ini sangat mudah untuk dihafal oleh orang-orang yang tahap pemula. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, wa kaunul musannifi yuksiru fihi minat taksimati wa hasri hisal. Jadi kondisi musannif dalam mengarang kitab ini banyak membagi-bagi, ya, dan membatasi sifat-sifatnya. Jadi nanti ada babun, ada babut toharo, ada babus sholat, ada babus zakah, sehingga lebih menggampangkan dan memudahkan. Nah, itu sifat yang ada, yang terdapat di dalam kitab Fathul Qarib ini. Annahu ail muhtasara, sesungguhnya ya kitab tuh yang muhtasar dianggap ringkas, fi ghayatil ikhtisari, ya. Jadi memang ini nih kitab sangat ringkas sekali. Ghayah al-ikhtisar namanya. Ai akhiri maratibi taqlilil alfazi, yaitu di akhir ya pangkat yang paling sedikit lafaznya. Jadi kalau namanya muhtasar kan maqalla lafzuhu wa kasura maknahu. Itu begitu artinya. Jadi yang namanya ringkas itu Bapak Saudara, lafaznya sedikit, maknanya padat. Tuh. Jadi lafaznya sedikit, ngomongnya semata tapi maknanya padat. Itu namanya maqalla lafzuhu, lafaznya sedikit, wa kasura maknahu, tapi maknanya begitu banyak, begitu padat. Itulah yang namanya ya muhtasar. Jadi kitab Fathul Qarib itu termasuk muhtasar, ringkas, ya, tapi padat maknanya. Makanya orang di pondok pesantren Bapak Saudara itu harus belajar dulu yang namanya takrib. Fathul Qarib itu wajib hukumnya. Sama kalau kita belajar nahwu itu jurmiyah, ya. Jadi matan al-jurmiyah itu wajib. Sebab nggak boleh langsung ke alfiyah, nggak boleh langsung ke amriti, ke mutammimah, ya, dan lain-lain kitab-kitab nahwu sebelum baca jurmiyah. Tuh, makanya dulu Guru Siddiq tuh, waktu orang tua saya cerita, ya, pada saat lagi ngaji sama beliau, katanya, "Li, lu kalau udah bisa baca jurmiyah, lu mau kemana juga lu bawa sama aja, lu ngaji di Mesir juga sama, alamat ropa, alamat nasab sama." Nah, begitu. Jadi jurmiyah dulu dalami. Nah, seperti itu. Jadi kalau jurmiyahnya udah mantep, nah itu nanti kesannya gampang. Jadi kita jangan langsung belajar Alfiyah, Ibnu Aqil, ya, belajar dulu jurmiyah, sarahnya Muhtasar Jiddan. Itu awalnya itu dulu. Itu udah mampu, udah bisa, udah mantep, kesananya udah enak. Sama dalam kitab fikih Fathul Qarib dulu. Ya, Fathul Qarib nanti syarahnya makanya banyak. Dari takrib, Fathul Qarib ada tausi. Ini tausi kita baca. Ya, nah seperti itu. Nanti banyak karangan-karangan syarah-syarah kitab Fathul Qarib takrib itu. Ya, karena memang ya orang semuanya suka dengan kitab ini. Sehingga di pondok-pondok rata-rata acuannya ini dulu. Ya, baru dia nanti tingkatan yang lebih tinggi Fathul Mu'in, ya, Fathul Mu'in. Nanti yang lebih tinggi lagi Fathul Wahhab. Nah, begitu. Di samping banyak lagi kitab-kitab fikih lainnya, ya, seperti itu. Tapi dasarnya takrib Fathul Qarib atau Sapina. Sapina itu ya nanti banyak syarahnya, Kasyifatus saja dan lain-lain sebagainya. Nah, itu termasuk dasar-dasar yang harus kita pelajari. Sehingga di sini bilang ya itu sangat gampang sekali untuk dipahami oleh orang-orang yang pemula, yang baru belajar.
Nah, seperti itu. Jadi mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Wa nihayatil ijaz, di samping fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, dan sangat ringkas, ay aqsal qasris sari', yaitu ya sangat pendek dan cepat, al-usuli yang sampai ilal fahmi, dipahami. Jadi ini karena sangat ringkas sehingga paling cepat dipahami. Ya, sehingga orang lebih cepat untuk memahaminya. Wal ghayatu wan nihayah mutaqaribani, sementara lafaz ghayah dengan lafaz nihayah itu kalimatnya berdekatan. Kalau dalam bahasa Indonesia nanya bersinonim gitu, sama ya, ghayah nihayah bersinonim, artinya sama, mutaqaribani. Ya, kila al ghayah fil ma'ani wan nihayah fi zawat. Ada yang bilang kalau ghayah pada makna, kalau nihayah pada zat. Seperti itu. Wa kazal ikhtisaru wal ijazu, begitu juga lafaz ikhtisar dengan ijaz. Itu sebenarnya maknanya kalau dalam bahasa Indonesia bersinonim, sama. Ringkas, ikhtisar ringkas, ijaz juga ringkas. Jadi fahuma ishtaraka, maka kedua lafaz itu berserikat, sama. Fi hazfi syai'in, di dalam membuang sesuatu, minal kalami, daripada ya kalam. Lakinil ikhtisaru, akan tetapi kalau ikhtisar itu lebih dekatnya apa? Hazfu ardil kalam, membuang ya kalau ada kalam-kalam yang agak panjang. Kakaulihi indi zahabun badalu asjalin, ya asjad, ya zahab itu artinya asjad, saya memiliki emas. Emas itu apa? Asjad, ya asjad itu ya emas, emas ya zahab. Wal ijaz, nah kalau ijaz itu hazfutulihi, dibuang, yaitu panjangnya. Kaqauli haza mainun, artinya mainun apa? Kazibun, langsung pakai waw aja, makanya wawnya atap muradib namanya. Ya, fal ityanu bi kalimatin qalilatil huruf, maka mendatangkan dengan kalimat yang sedikit hurufnya ikhtisarun. Wa tarku takriri, kalau ditinggalkan mengulang-ulang namanya ijazun, ijaz. Jadi kalau menggunakan kalimat yang singkat sedikit hurufnya namanya apa? Namanya ikhtisar. Kalau tidak mengulang-ulang itu namanya ijaz. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia sama dah singkat padat. Wa minha, dan diantaranya ay ausopin, ya diantara sifat-sifatnya lagi annahu, bahwasanya ini kitab ay muhtasarahu yuqarribu alal muta'allim, sifat daripada ini kitab juga ya dapat memudahkan bagi pelajar, lipuru'il fiqhi darsahu, untuk cabang-cabang fikih ya, darsahu untuk dipelajarinya, ai ta'allumahu, yaitu untuk dipelajarinya, wa ta'limahu, dan diajarnya, bisa babi ikhtisarihi, dengan sebab ya ringkasnya, wa halawati alfazi, dan bagus lapaznya, manis. Halawa itu asalnya manis, ya manis lapaznya, artinya lapaznya enak, enggak lumit. Kalau kita baca kitab ada lapaz-lapaznya yang gampang-gampang, kagak rumit, itu enak. Nah itu Fathul Qarib takrib begitu, ya gampang, cepat dihafal, mudah dipahami, dan cocok banget buat para mubtadi, pemula. Nah itulah yang terdapat dalam kitab takrib Fathul Qarib seperti itu. Wa yusahhilu 'alal mubtadi, dan dapat menggampangkan, memudahkan bagi orang yang baru mulai belajar. Wa huwal akhizu fi sigharil ulumi, yaitu dia bisa mengambilnya ya ilmu-ilmu yang dari kecil, dari hal-hal yang paling kecil dulu. Ya, itu bisa kita baca dari takrib Fathul Qarib. Wa man lam yaqdir ala taswiril mas'alati, dan orang yang tidak mampu untuk ya membentuk ya masalah. Biasanya orang kalau masih awal-awal belum mampu untuk menemukan masalah-masalah yang susah. Nah makanya dibaca takrib, masih gampang-gampang masalahnya. Tuh, jadi gampang bagi orang yang baru mulain apa? Hifzohu, menghafalnya. Ai istihdorohu, yaitu menghadirkannya ala zohri kalbin, di luar hati, liman yarghabu, bagi orang yang ingin ayuridu fi hifzi muhtasarin fil fiqhi, dalam menghafal muhtasar ya kitab fikih ini, liwuduhi ibaratihi, karena begitu jelas ibaratnya. Jadi
begitu jelas ibaratnya. Karena jelas ibaratnya, ya itu gampang untuk dihafal. Nah, jadi cocok bener buat orang-orang yang baru memulai ya mengaji kitab fikih. Makanya ya Fathul Qorib itu termasuk yang sering dibaca di santri-santri awal, ya di pondok-pondok pesantren itu termasuk yang paling utama dibaca. Bahkan disuruh hafal. Ya banyak yang pada ngapalin tuh Fathul Qorib. Ya dari takrimnya dihafal, habis takrimnya dihafal, Fathul Qoribnya dihafal. Ada Pak, Fathul Mu'in aja dihafal. Ya di pondok-pondok salaf Fathul Mu'in hafal. Orang perempuan ada yang Fathul Mu'in hafal. Ya itu, Masya Allah Fathul Mu'in hafal ya. Itu tulisannya kecil-kecil banget lagi. Ya dihafal satu kitab. Tuh begitu. Ya, tapi kalau Fathul Qorib banyak yang hafal. Kalau Fathul Qorib, kalau Fathul Mu'in jarang. Di pondok-pondok banyak yang hafal Fathul Qorib. Kalau Alfiyah udah itu memang harus. Ya, Jurmiyah hafal, Amriti hafal, Alfiyah harus hafal. Ya, dan dulu saya waktu ngaji, ya emang Alfiyah itu dijadikan wiridan. Jadi kalau habis ngaji, ya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wiridannya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu rabbil khair maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Begitu aja udah terus 100 bait. Ya, sholat 5 waktu berarti udah 500 bait. Nah seperti itu. Jadi kalau di pondok memang harus wiridannya itu. Ya, jadi yang namanya Alfiyah itu udah mesti harus hafal. Nah begitulah ya terkait ya tentang kemudahan kitab fikih yang namanya Fathul Qorib sehingga dijadikan rujukan. Ya sehingga ini perlu dipelajari. Nah makanya kita baca Fathul Qorib. Bahkan kita baca sarahnya, tausyihnya, buah karya daripada Imam ya Nawawi. Ini Imam Nawawi kitabnya bagus-bagus benar Bapak Saudara, sehingga tausyih termasuk dia banyak dibaca. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Nanti baru kita lanjutkan wal muta'allimu ya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.